Shalom saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani pada saat pagi hari ini saudara. Sebelum kita memulai aktivitas kita masing-masing, kita baca kebenaran firman Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita saudara. Dan apabila baru pertama kali menemukan video ini saudara, Bapak Ibu saudara boleh tekan tombol subscribe-nya supaya setiap video-video terbaru yang terupload dalam saluran ini boleh Bapak Ibu dapatkan. Dan setiap hari saudara didoakan, dan kita akan selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan setiap hari dalam saluran ini saudara. Sebelum kita masuk di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk saat hari ini. Kami sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami patut bersyukur ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan-Mu Tuhan, renungan firman Tuhan yang membaharui hati dan pemikiran kami. Berkatilah pendengaran kami dan firman-Mu juga Tuhan yang akan tertabur di tengah-tengah kami. Biarlah urapan sorga sehingga firman-Mu masuk di dalam tubuh dan jiwa kami, ke dalam hati kami. Firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat dimanapun kami melangkah. Berkaryalah Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara, pembacaan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 21. Demikian kebenaran firman Tuhan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Murid-murid meragukan kemampuan Yesus saudara. Overestimasi, istilah yang digunakan untuk mengungkapkan penyesalan karena menduga terlalu berlebihan. Overestimate, istilah yang digunakan untuk mengungkapkan penyesalan karena menduga terlalu berlebihan. Saudara, itulah yang dinyatakan oleh Kleopas dan temannya pada saat berbincang dengan tamu asing yang bertemu dengan mereka dalam perjalanan menuju Emmaus. Mereka kecewa terlalu meninggikan kemampuan Yesus, saudara. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tersirat dari ucapan ini ada nada kecewa dari Kleopas, saudara. Yesus yang semula mereka harapkan menjadi pahlawan ternyata kalah dan babak belur di atas salib, saudara. Peristiwa salib, kekalahan besar bagi para murid. Bagi para murid, matinya Yesus di kayu salib adalah kekalahan besar. Mereka sangat dipermalukan. Yesus yang merupakan Sang Guru Agung harus mati dengan cara yang hina dan mengenaskan, saudara. Peristiwa ini sangat tidak masuk akal. Itulah sebabnya
Tak kala diberitakan bahwa Yesus sudah bangkit, tidak semua murid bisa menerima begitu saja, saudara. Mereka begitu ragu-ragu akan kemampuan Yesus. Fakta bicara lain, saudara. Benar dulu Yesus pernah mengubah air menjadi anggur. Benar dulu Yesus pernah menyembuhkan orang buta melihat, tuli mendengar, dan lumpuh berjalan. Benar Yesus dulu pernah membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Tetapi sekarang Dia kalah dan tergantung hina di kayu salib. Bagaimana mungkin Ia bisa bangkit? Para murid tenggelam dalam kekecewaan, saudara. Satu peringatan yang cukup keras dilontarkan sang tamu yang tidak dikenal, yakni Yesus, tidak menyadarkan mereka. Itulah sebabnya sang tamu menyematkan kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Saudara kasih Tuhan, apakah kita orang bodoh? Kita marah jika ada orang menyebut kita bodoh. Apakah kita tersinggung berat bila ada orang mengatakan kita orang bodoh, saudara? Dan yang menjadi pertanyaan, apakah kita orang bodoh? Jawabannya adalah ya, jika kita seperti Kleopas dan temannya, jika kita melupakan semua janji-janji Tuhan. Saudara, kita bisa melupakan janjinya jika kita tenggelam dengan masalah yang mengurung kita, saudara. Kita salah memposisikan Yesus dengan hanya menurut kepentingan kita. Kita menghargai Yesus terlalu murah jika Ia hanya harus mengikuti kemauan kita, saudara. Saudara akan meragukan Yesus jika Anda hanya berpikir pendek. Saudara akan selalu menjadi orang yang bimbang jika saudara ingin Yesus bertindak sesuai dengan keinginan saudara. Mari kita rubah cara pandang kita terhadap Yesus. Dia bukan manusia yang hanya melihat kepentingan sesaat. Dia sungguh memiliki grand design atau rancangan agung untuk masa depan kita, saudara. Dia tidak pernah sedikit pun memikirkan yang jahat untuk kita. Dia merancang hidup saudara secara terperinci, saudara. Dia merancang hidup kita secara terperinci. Kerinduannya hanya satu. Dia ingin kita memiliki hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Kita camkan kebenaran firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Itulah grand design Tuhan untuk kita. Itulah grand design Tuhan untuk saudara. Terpujilah Tuhan. Saudara, kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, menguatkan dan menyadarkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Termulialah Engkau ya Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur karena ternyata Tuhan mempunyai rancangan di dalam kehidupan kami. Jika pada saat pagi malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan berkuasalah Engkau Tuhan dalam hati dan pemikiran kami.
supaya iman percaya kami setiap hari dibangunkan, supaya iman percaya kami setiap hari semakin bertumbuh, karena rancangan Tuhan, rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan semangat yang baru, supaya kami semakin kuat, hingga kami dapat menjadi berkat di tengah-tengah dimanapun kami melangkah, hingga kami menjadi suratan-suratan Kristus, sehingga berkat di tengah-tengah di mana kami melangkah, di tengah-tengah di mana kami beraktivitas. Terpujilah Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.